Karena kan nyokap gue kan sakit-sakitan gitu kan. Terus Kalau nanti kamu nggak dapet suami yang nggak bisa nurutin kamu, kayaknya ibu nggak mau kayak gitu. aduh jangan dong. Aduh. Ya doain aja anaknya. Mas cuek. Maaf mas cuek terus sama ibu. Nyokap gue dari dulu itu udah kerja, dari gue TK. Nggak kebayang sih, maksudnya kayak Liatin muka mama tuh kayaknya. Selama JJ hidup, JJ nggak pernah ngucapin selamat hari ibu. Mungkin gue bismillah, semoga diangkat. Pahlawan wanita yang sesungguhnya ada di hidup gue. Aduh, gak kuat banget nangis. Udah angkat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jempolan, bersama saya Dwike Nuraini di Perspektif Konten Jempolan Indonesia. Di episode kali ini Perspektif akan ada spesial Hari Ibu. Jadi akan berbeda dengan perspektif di episode sebelumnya. Nah, di episode kali ini kita akan melihat reaksi teman-teman ketika kita bertanya seputar ibu mereka. Dan kita juga akan melihat bagaimana mereka mengungkapkan apa yang ingin disampaikan kepada ibunya. Ini dia Perspektif spesial Hari Ibu. Mama, menurut gue tuh mama ya segalanya. Kayak kalau nggak ada dia ya mungkin gue nggak ada di sini juga kan. Ina tuh mandiri. Kenapa mandiri? Karena udah ditinggal sama ayah. Bekerja keras karena kerja kan, terus tapi ngurus rumah juga. Jadi kalau pagi tuh bangun ngurus rumah dulu, punya adik juga kan, ngurus adik. Terus kalau rumah udah rapi baru jalan. Berangkat gelap, pulang juga gelap. Jadi mama sosok yang kerja keras, terus juga mandiri. Sosok yang udah nemenin gua sampai seperti sekarang ini sebenarnya. Mama itu kayaknya nggak bisa digambarin ya, segalanya lah. Nggak ada yang bisa gantiin sosok mama. Paling mengerti apa yang gue lakuin, walaupun itu salah, walaupun itu sangat bener-bener salah. ngelihat Umi tuh benar-benar ya panutan role model di masa depan kalau nanti aku jadi ibu tuh kayak gimana gitu. Karena dia kan pas lahir tuh ayah nggak sempat buat datang kan, dia bunda dari kecil dia berjuang. Apapun sih dikerjain sampai dia bisa kuliah gini. Itu lebih formalnya ke gue, jadi gue anggap sebagai wanita terhebat yang pernah gue temuin. Wah, nggak tahu deh, pokoknya everything lah for my life gitu, mamah mah. Seperti bodyguard ya buat gua. Dari kecil gua memang paling deket itu sama mami, apa-apa mami. Susah sih kalau diungkapin dengan kata-kata ya untuk seorang ibu. Terus kayak gue nggak bisa jauh-jauh dari mama karena emang mungkin gue anak terakhir. Jadi apa-apa tuh ya sama orang tuh, apa-apa tuh gue selalu sama mama, kemana-mana bareng sama mama. Sampai sekarang pun gue di rumah ya sama mama aja. Mungkin karena emang mama sekarang lagi sakit juga, jadi lebih gue ke ngurus mama gitu aja sih. Deket, nggak terlalu deket sih sebenarnya. Sedekat nadi, nggak ada yang sukanya sedekat. Namanya juga orang tua ke anak deket banget. Jujur nggak, dari gua TK sampai sekarang gue sangat tidak dekat dengan, bahkan bukan nyokap doang ya, bahkan orang rumah, kakak gue pun, bokap gue pun gue sangat nggak dekat. Semuanya nggak ada yang nggak mama tahu tentang aku. Semuanya pasti mama tahu. Dari mulai cowok, kuliah, karir, teman-teman, semuanya pokoknya mama tahu tentang aku. Mungkin kalau dibilang deket karena udah sama-sama sibuk, karena kan ibu juga kerja, ibu wanita karir. Terus ya karena lebih sering cerita, jadi ngobrolnya tuh kalau nunggu dia pulang kerja. Jadi kalau sebelum tidur pasti ngobrol dulu baru tidur, karena pulangnya malam. Untuk hal-hal tertentu ada yang dekat, untuk hal-hal tertentu juga ada yang nggak terlalu Dekat banget. Suka cerita, sering cerita apapun sama mama. Cuman kayaknya itu tuh kayak pas udah gede gitu loh, kayak mama tuh baru mau dengerin pas teteh udah berkeluarga. Mama tuh kayak baru dengerin, dan aku tuh ngerasa waktu pas teteh masih di rumah, aku tuh ngerasa kayak yang masih anak kecil gitu, yang
argumentasinya, apapun omongan dari aku tuh belum pernah nggak didengerin gitu sama mama. Ya semenjak di sini jelas udah kurang deket, paling ya cuman melalui video call atau pesan suara doang apa. Ya kalau kontak fisik mah ya belum ketemu karena sekitar hampir 2 tahun belum balik. Gue senang saat mama ngelihat gue itu di wisuda, karena menurut gue kayak air mata mama tuh kayak beneran gimana ya, kayak tulus gitu loh, kayak beneran mengeluarkan senyum bahagia sampai mau meluk aja tuh ya kayak gitu lah pokoknya. Baru-baru ini lulus kuliah sih, kayak perjuangan dia banget sih nguliahin gue, bukannya kenapa-napa, karena pas banget masuk kuliah itu waktu ditinggal bokap. Momen ini sih ketika masuk PTN, kan sebelumnya udah daftar universitas swasta, udah pas masuk negeri tuh kayak ditambah negeri Islam kan, jadi kayak dia mah pengen banget anaknya masuk pesantren, karena aku nggak pernah mau masuk pesantren, jadi pas masuk ke kampus Islam dianya yang kayaknya di doa dia deh makanya lolos. Kemarin ketika lulus jadi sarjana, karena mungkin itu momen yang mama tunggu-tunggu ya selama 4 tahun kuliah gitu. Mamaku punya anak 4, aku anak terakhir dan cuma aku yang kuliah. Terakhir gue seneng nyokap gue tuh pas gue pindah ke kuliah di Jakarta, dan nyokap gue ngomong, teruslah belajar nak, mumpung orang tua masih bisa membiayakan kamu, insya Allah orang tua bakal menuhin semuanya. Ayah ikut volunteer ASEAN Para Games. Di situ Umi bilang kayak, ya berarti kamu terpilih dari jutaan orang di Indonesia yang mau ikut buat ngasih contoh, buat ngasih tahu ke dunia kalau ya udah nih Indonesia tuh kayak gini, itu melalui kamu gitu. Udah lama sih, waktu JJ masuk lulus SMP 8 di Jambi, karena SMP JJ dulu itu salah satu elit, dan itu momen Bunda nangis kayak, oh akhirnya bisa berhasil masuk ke SMP elit. Tapi sekarang dia belum bisa bagian sih, kayak bikin Bunda senang sesuatu, tapi dia akan berusaha bikin Bunda senang. Pernah sampai bikin nangis, itu kenapa ya dia nangis? Oh karena guanya nggak dengerin omongannya, kayak waktu itu apa gitu yang gua nggak dengerin, terus guanya ngelawan, pokoknya gua nggak maunya ini, tapi Ina gua maunya itu. Tapi untuk yang buat nangis sih gue pernah jujur, itu waktu gue SMA, gara-gara gue balik malam, itu gue masih kelas 1 SMA gitu, gara-gara nongkrong juga. Sewaktu gue dulu pernah tes polisi, dan itu gagal. Dulu orang tua sempet mengharapkan, ya gue cita-cita dari kecil dulu polisi. Ya tapi namanya juga nggak ada tahu takdir gitu kan. Nah di situ bukan mama gue doang yang kecewa, ayah gue juga kecewa. Karena dulu tuh momennya momen tahun baru gitu, jadi kumpul lah sama teman-teman. Mama bilang kayak pulangnya nggak boleh sampai malam-malam ya gitu ya. Jam 9 udah di rumah. Tapi diteleponin, akunya malah sengaja gitu nggak angkat. Sampai akhirnya aku baru sampai rumah jam 10, hampir jam 11. Dan itu mama marah banget sampai ngunciin aku pintu, nggak dibukain. Karena mungkin kayak gimana ya, udah dikasih tahu tapi kok anaknya bandel gitu. Iya, secara sengaja atau tidak aku kadang suka ngomong, apaan sih Mi gitu, kayak gitu. Itu kan kadang kayak ya Umi nggak banyak ngomong sih, tahu-tahu nangis kayak gitu. Pernah kayak salah ngomong gitu ke mama, salah ngomong sampai akhirnya tuh mama kelihatan banget, mama tuh kecewa, bahkan mama sampai bilang kaget banget karena mama sampai bilang ya udahlah mama pergi aja gitu, mama kayaknya salah mulu di mata adek gitu kan. Paling sering waktu demo J tahun kemarin, kan J dilarang nggak boleh demo, tapi J ikut demo, akhirnya ada kecelakaan dan trouble, dan situ JJ nyesel banget sih, kayak bikin Bunda kecewa atau apa. Mungkin itu doang sih momennya. Sama J saat ini belum bisa berharga buat Bunda, belum bisa ngasilin sesuatu, tapi yakin seperti pasti bisa. Kalau yang gue lihat, gue gak pernah sih ngeliat ibu gue nangis gitu ya, tapi nggak tahu di belakang gitu kan, mungkin gue buat salah apa gitu, tapi dia nangis di belakang. Karena gue dari kecil udah dididik jujur atau gimana, gue bahkan kalau udah gede pun SMA, kuliah,
Ambil duit 2.000 di atas kulkas, gue selalu izin sama mbak gue. 1.000, 2.000 gue selalu izin, mak bang ambil duit 1.000, 2.000. Gue nggak pernah berusaha untuk tidak mengecewakan ibu gue sekecil apapun gitu. Nyokap gue itu pernah kecewa sama gue, tapi walaupun gue itu, dia tetap ngebelain gue. Itu yang gue salut. Dia tetap ngebelain gue, ngejaga gue. Walaupun gue salah, ya mungkin semua ibu begitu kepada anaknya. Takut banget dia pergi, kayak nggak tahu kalau nggak ada ibu tuh aku gimana. Karena kalau ibu tuh kayak udah gimana ya, kayak belahan jiwa, udah kayak sahabat hidup semati gitu. Kayak di rumah ngobrol sama dia, terus kayak apa-apa dikit-dikit dia. Kadang kalau mau pergi aja tuh nanya, bajunya cocokan yang mana, yang ini sama ini, sampai ke kadang ke sepatu-sepatu, kerudung-kerudung itu masih nanya gitu. Kadang suka mikir kalau amit-amit gitu kalau nggak ada, gimana ya hidup gue tanpa dia, kayak gitu. Kayak masih semanja itu di rumah. Kehilangan mama. Gimana ya? Nggak tahu sih, nggak pernah ngebayangin dan nggak bisa dibayangin. Yang gue takutin karena nyokap gue sering keluar naik motor ya. Itu yang gue takutin sebenarnya. Dia keluar cuman sendiri biasanya. Itu yang gue takutin di luar sana. Karena nggak ada gue di situ. Yang gue takutin, sangat gue takutin, karena nyokap gue kan kakinya udah namanya jadi orang tua, kakinya itu kan gampang capek, dan gue nggak tahu dia punya sakit apa di dengkulnya itu. Sempet waktu dia masih kerja, terakhir kerja itu dia pulang pergi naik kereta berangkat kerja, dia sempet nggak masuk seminggu karena kakinya itu sakit banget. Dan dia sempet apa ya, kayak di stasiun tuh sempet berhenti gitu loh, kayak sakit banget. Itu sih yang gue takutin, kayak mah kalau gue bisa kasih waktu gue sih, gue mau jemput atau nganter lo sih. Belum bisa bagian Umi, tapi Uminya udah nggak ada. Atau aku duluan yang nggak ada, tapi Uminya belum bahagia gitu. Ya meninggal. Karena kan nyokap gue kan sakit-sakitan gitu kan, terus ada komplikasi, takut tiba-tiba kalau misalnya gula darahnya naik, terus dia suka pingsan gitu, terus dia takut deh, itu yang paling ditakutin. Mama di rumah nggak ada yang bantuin, walaupun mungkin bisa manggil yang bisa bantuin di rumah gitu. Dia udah nggak ada lagi di dunia, dan dia aja nggak bisa lihat bunda tuh, bunda nggak bisa lihat dia berhasil. Dia suatu saat bakal nikah istilahnya, dia bakal bikin karya besar mungkin, dan bunda nggak bisa ngelihat dia mungkin itu. Ya yang lebih takut lagi ya nggak bisa, udah nggak ada mama lagi di dunia gitu. Nggak kebayang, gue nggak tahu hidup. Ya pasti kita harus melakukan itu sih, melewati itu ya. Ya kita sebagai manusia, kita menyadari hidup dan mati itu pasti ada. Tinggal kita bersiap-siap aja. Entah kapan datang waktunya, ya siap atau tidak siap kita harus siap. Entah mami, papi duluan atau gue duluan. Yang jelas gue punya anak gue duluan. Itu gue sedih banget. Buat mama, makasih udah ada selalu buat Mutia. Maafin kalau misalnya Mutia belum bisa jadi anak yang baik buat mama. Maafin masih sering ngelawan. Pokoknya Mutia janji bakal bahagiain mama. Tapi mama harus sehat terus, jangan mikir yang macem-macem. Pokoknya yakin mama bisa sembuh, bisa sama Mutia terus sampai selamanya pokoknya. Sering banget mau bilang sayang, tapi kayak
susah kalau ngomong langsung, gengsi ya namanya kalau kayak gitu. Sebenarnya pengen bilang, ih sayang banget deh sama Ine, kayak nggak ada orang yang sayang sama gua, nggak ada orang yang sayang banget sama gua kayak dia, nggak ada orang yang ngutamain gua selain dia. Meluk kali ya, nggak apalagi kalau ke ibu tuh termasuk orang yang gengsi gitu ngomongnya, jadi emang sama-sama gengsi kan kalau ngomong sayang, jadi paling ke perlakuan gitu. Masih banyak kebohongan aku ke mama, kayak mungkin bohongan sepele, tapi yang namanya bohong tetap bohong ya. Kayak aku mau main sama siapa, aku bilangnya sama siapa. Gue bilang sebenarnya gue sayang sama nyokap gue, dan gue bakal minta maaf sama dia beribu-ribu kali, karena gue sering banyak ngelakuin kesalahan. Ma, abang mau ngucapin selamat hari ibu. Mama sehat selalu. Maaf mah nggak pernah ngucapin ulang tahun juga, nggak pernah ngucapin hari ibu juga, banyak ngecewain mama. Pasti abang akan buktiin kok di depannya gimana abang, dan pasti ngebahagiain orang tua sih dan kakak. Sebenarnya jangan khawatir gitu kan sama aku tahu aku tuh anak pertama, bakal jadi panutan untuk adik-adik aku juga. Cuman kalau aku masih dikhawatirin aku kapan mandirinya kayak gitu. Aku tuh pengen dianggapnya juga kayak ya aku bisa gitu. Bakal meluk mama sih, bakal nurutin apa yang mama pengen, bakal ngobrol terus sama mama walaupun kalau itu benar terjadi nggak tahu bakal sehancur apa. Ya yang jelas ya gue bakal meluk orang tua gue, karena ya udah 2 tahun, ya kurang lebih 2 tahun nggak ketemu. Apalagi ya gue udah rindu rumah juga nih, jadi paling ya mungkin itu terrealisasikan mungkin ya tahun besok. Tapi kalau misalnya diumpamain gue diberikan waktu 24 jam, ya mungkin gue bakal makan bareng, ya mungkin ya jalan-jalan gitu. Dan gue juga paham orang tua gue juga dua-duanya udah nggak muda lagi gitu. Ya paling ya yang santai-santai aja, jangan yang berat-berat kayak dulu kan ya masih sering jalan, sekarang udah nggak lagi kali. Udah itu aja kayaknya. Nggak ada, sehat-sehat selalu dah mama pokoknya sampai kapanpun, bener nggak mau banyak pengen gitu, sehat terus dah pokoknya sampai ngeliat cucu, ngeliat anak gua gitu kan, nimbang sampai sekolah gitu dah, nggak pengen banyak minta. Pesannya, maaf JJ nggak bisa bikin bunda bahagia. Nih JJ, kan itu doang. JJ belum bisa bahagiain bunda. JJ pengen kok bahagiain sesuatu, bikin bunda tuh senang. Karena JJ bodoh, JJ nggak ngerti MTK, fisika, kimia. Yang JJ tahu ya cuman ini, media. Kan JJ senang ngelakuinnya. Apa ya? Mami itu sebenarnya punya rencana ingin umroh. Gue tuh sebenarnya sih pengen ngumrohin Mami sama Papi. Ya masih berusaha sih untuk itu. Ya mudah-mudahan sih bisa cepat terkabul ya rencana ini. Gitu. Halo Mama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun ya. Iya, terima kasih anakku sayang. Semoga Mama sehat terus. Amin. Enggak, cuma mau ngucapin selamat hari ibu. Selamat hari ibu ya. Tadi bangun tidur tuh. Ya, selamat hari ibu. Terima kasih udah menjadi ibu yang terbaik buat aku dan Ade. Pokoknya sama-sama. Nanti tunggu teteh. Ibu semuanya sukses. Amin. Kedepannya Sehat sama panjang umur ya Bu. Iya, tunggu teteh sukses ya Bu. Baru ingat nih, jarang-jarang Mas ngucapin
Selamat Hari Ibu ya. Apa tuh? Tanggal berapa ngarang lu? Udah siap-siap aja. Mumpung inget. Selamat Hari Ibu ya. Ya Allah. Selamat Hari Ibu ya. Ya, terima kasih. Nana mau minta maaf. Ya, Ina juga. Nana sering bohong. Ya, Nina sebenarnya tahu nggak Nana bohong? tahu. Ya, berarti udah dimaafin kan? Jangan lupain orang tua biar pemuda dari jauh. Iya. Jadi nggak bakal lupa lah pesan mama dulu yang pernah bilang, ya sukses apapun jangan lupa sama tanah kelahiran udah. Masih inget. Pengen ucapin selamat Hari Ibu Bun. Pertama kali. Iya deh, amin. Iya. Biar ada sukses juga. Tanggal berapa ini? Ya, nggak apa-apa, mumpung sekarang, mumpung ingat, daripada nggak ngucapin sama sekali. Abang minta maaf kalau ada salah-salah ya. Mana? Hah? Enggak, pengen minta maaf aja emang apa sih? Kadang kan 23 tahun hidup masa nggak boleh minta maaf. Iya, dimaafin. Mama, aku sayang banget sama Mama. Ya, begitu juga Mama sayang sama kamu. Ya, jaga kesehatan di sana sama papi juga. Ya, pasti. Iya. Terima kasih ya, udah ngejaga Bobby, udah ngerawat Bobby. Iya, itu kan itunya udah kewajiban orang tua, kewajiban mami, yang papi. Iya, Nak. Makasih udah jadi ibu yang gokil buat aku. Umi gokil ya. Iya, maksudnya kan ya nggak beda sama orang tua yang lain pastinya kan. Mutia mau minta maafin ya kalau misalnya masih jadi anak yang bandel, susah dibilangin. Oh, udah biasa itu kan. Ya Allah deh. Selama mau bilang, Nana sayang banget sama Ina. Iya, tahu Ina. Ina lagi nangis ya? Iya. Makasih, Man. Maaf Bu ya. Emang sering salah sama Ibu. Gak apa-apa. Yang penting kamu belajar yang benar. Ya doain aja anaknya. Mas cuek. Maaf Mas cuek terus sama Ibu. Sama Bapak di rumah. Ya, tapi jangan gitu juga dong. Ya. Alhamdulillah. Ya, Ma. Apa lagi? Ya udah, jaga diri baik-baik aja, Ma. Hah? Jaga diri baik-baik. Iya, Ya. amin. Jangan capek-capek ya. Iya, Ma. Makasih banyak ya, Mi. I love you kakak. I love you too. Ya udah. Assalamualaikum, Mi. Ya. Assalamualaikum. Oke, Mali. Baik ya. Iya, Ma ya. Jaga diri ya. Ya. Assalamualaikum. Ya, Jadi ceri kurang. ya jangan nangis dong. Anak koplos. Hah? Bobby sayang sama mami sama papi. Iya. Makasih ya, Nak ya. Iya. Iya. Ya udah. Mami hati-hati pulangnya. Iya. Ya. Ya udah. Assalamualaikum. Udah Bun, terima kasih Bun Alza Bun. Udah ngelahirin Alza istilahnya. Ya. Doain aja suatu panjang umur ya Bun. Sehat terus. Sehat terus, panjang umur. Pokoknya sholatnya jangan pernah tinggal, mulutnya dijaga. Jangan nyakitin orang ya. Siap Bun. Oke, terima kasih Bun ya Allah. Udah ya Bun. Iya. I love you. Mwah. Nana sayang banget sama Ina. Buat ibu, semoga sehat terus, panjang umur, terus bahagia selalu, dan tunggu waktunya saat aku bisa ngebahagiain ibu ya. Malaikat. Pahlawan kali ya? Bidadari. Keren. Pahlawan wanita yang sesungguhnya ada di hidupku. Hebat ya. My guardian angel. Itu dia Sobat Jempolan, reaksi dari teman-teman ketika menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan tentang ibunya. Ada yang cuek, biasa aja, ada juga yang sedih, nangis, bahkan ada juga yang malah ketawa-tawa gitu. Tapi bagaimanapun sosok ibu itu, kalau di lagu Bunda,
Oh bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Itu dia perspektif spesial Hari Ibu. Jangan lupa untuk tonton terus perspektif di episode berikutnya. Selamat Hari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.